Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri, aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama, di sini ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Brommapojkarna yang berhadapan langsung dengan Malmö FF. Di pertandingan kedua, di sini kita ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara Haugesund yang berhadapan langsung dengan HamKam. Di pertandingan ketiga, di sini kita masih dari Liga Norwegia. Kali ini mempertemukan antara Sandefjord yang berhadapan langsung dengan Sarpsborg. Di pertandingan keempat, di sini kita ada dari Liga Denmark nih, yang mempertemukan antara FC Copenhagen yang berhadapan langsung dengan Vejle Boldklub. Dan di pertandingan terakhir, di sini kita ada dari Liga Swiss yang mempertemukan antara Young Boys yang berhadapan langsung dengan Servette. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedan, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama di sini mempertemukan antara Brommapojkarna yang berhadapan langsung dengan Malmö FF. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Brommapojkarna sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Malmö FF sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat sempurna. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Malmö FF mampu menyapu bersih semua dengan hasil kemenangan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Malmö FF sendiri tampaknya masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Malmö FF mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Brommapojkarna sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Swedia, di sini untuk Malmö FF tampaknya juga masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Malmö FF sendiri berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 30 poin dari 17 pertandingan. Sementara untuk Brommapojkarna sendiri, di sini mereka berada di peringkat ke-10 klasemen dengan perolehan 19 poin dari 16 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan pur-puran setengah dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Malmö pur setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Malmö bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-3. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Haugesund yang berhadapan langsung dengan HamKam. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Haugesund sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang sangat buruk. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Haugesund hanya mampu memperoleh 1 hasil imbang. Dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk HamKam sendiri, di sini mereka juga hanya mampu memperoleh 3 hasil imbang. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Haugesund sendiri sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Haugesund mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk HamKam sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Norwegia,
Kali ini untuk HamKam sendiri sedikit lebih diunggulkan, dengan HamKam sendiri berada di posisi ke-14 klasemen dengan perolehan 14 poin dari 14 pertandingan. Sementara untuk Haugesund sendiri, di sini mereka berada di dasar klasemen dengan peringkat ke-16 dengan perolehan 2 poin dari 15 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2,34. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Haugesund nahan seperempat. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Haugesund bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-0. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Sandefjord yang berhadapan langsung dengan Sarpsborg. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Sandefjord sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri nih, di sini Sarpsborg juga mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Sarpsborg sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Sarpsborg mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Sandefjord sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan untuk klasemen dari Liga Norwegia, kali ini untuk Sandefjord sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dengan Sandefjord sendiri berada di posisi ke-6 klasemen dengan perolehan 24 poin dari 14 pertandingan. Sementara untuk Sarpsborg sendiri, di sini mereka berada 1 peringkat di bawah Sandefjord nih, dengan berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 22 poin dari 14 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga setengah. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3 dan juga 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Sandefjord pur seperempat. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Sandefjord bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara FC Copenhagen yang berhadapan langsung dengan Vejle Bold Club. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Copenhagen sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri nih, di sini Vejle hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Copenhagen sendiri sangat jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Copenhagen mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk Vejle sendiri, di sini mereka hanya mampu menanimbang Copenhagen di 1 pertandingan lainnya. Dan untuk klasemen dari Liga Denmark nih. Di sini untuk Copenhagen sendiri tampaknya juga masih lebih diunggulkan. Dengan Copenhagen berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara untuk Vejle sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 1 poin dari 1 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1,5 dan juga 1/34.
Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3 dan juga 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Vezle, nahan 1/3/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Copenhagen hanya mampu menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-2. Oke, di pertandingan terakhir di sini mempertemukan antara Young Boys yang berhadapan langsung dengan Serviti. Untuk head-to-head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Young Boys sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk Serviti sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Serviti mampu memperoleh 4 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini untuk Young Boys sendiri tampaknya masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Young Boys mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Serviti sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan karena Liga Swiss baru saja dimulai, jadi untuk klasemennya di sini masih pada diacak semua. Jadi kita lanjut saja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot menyediakan pur-puran setengah dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2/3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Serviti, nahan setengah. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2/3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini bakalan terjadi draw nih, dengan skor akhir berakhir dengan 1-1. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pecinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil di handicapnya atau di over undernya kedan. Dan juga bagi kalian yang mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri nih kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.